Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sahabat sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kesehatan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan sedikit sharing kembali mengenai pengalaman saya tentang umrah. Sebagai seorang tour leader, sebagai seorang mutawif, tentunya saya memiliki pengalaman, baik itu pengalaman pahit, pengalaman manis, yang saya sharingkan di sini dengan tujuan menjadi i'tibar, menjadi pelajaran untuk kita semua ketika kita hendak melakukan ibadah umrah dan ibadah haji. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, sekitar 2 tahun yang lalu saya diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk membimbing jamaah umroh dari Indonesia menuju ke Tanah Suci. Ketika di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ada salah satu jamaah yang saya perhatikan menangis terus. Menangis, tidak berhenti menangis. Bahkan ketika yang mengantar itu sudah kembali atau sudah pulang, dia tetap menangis. Saya tidak tahu apa alasannya sehingga dia menangis sampai sebegitunya gitu. Lalu saya melihat ada 1 atau 2 pengantar jemaah tersebut yang duduk di situ dan berpelukan sampai lama sekali. Saya lihat berpelukan, cipika-cipiki gitu, sampai erat sekali. Tetapi jamaah ini tidak merasa nyaman gitu. Dia dipeluk, dicium dan lain sebagainya oleh 2 orang pengantar ini. Tapi jamaah ini tidak merasa nyaman gitu. Ada sesuatu yang mengganjal yang saya lihat. Sehingga akhirnya waktu untuk masuk ke gate itu tiba dan saya membawa jamaah, semua rombongan jamaah itu masuk melalui imigrasi, satu-satu diperiksa, lalu kemudian menuju ke gate, menuju ke ruang tunggu. Waktu itu kami naik pesawat Saudi Airlines. Kemudian singkat cerita, kami naik pesawat, take off, sampai di dalam pesawat, dari mulai pesawat take off selama di pesawat yaitu 9 jam dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, jamaah ini tidak berhenti muntah. Saya tidak tahu apakah memang ini baru pertama kali naik pesawat sehingga itu adalah efek gitu dari pertama kali naik pesawat, atau ada hal lain, saya tidak tahu. Sampai saya sediain plastik beberapa kali, itu sampai berapa kali penuh, dan saya yang membuang itu. Sampai-sampai satu jemaah di sampingnya itu nyamperin ke saya dan bilang ke saya, "Ustadz, mohon saya mau pindah aja karena saya nggak kuat, itu nggak berhenti muntah gitu, kayak muntah atau mabuk perjalanan." Memang ada sebelumnya saya menemukan ada jamaah yang memang mabuk perjalanan, mabuk di atas pesawat, tapi itu hanya sesekali, tidak terus menerus. Tapi kalau yang ini, jamaah yang ini, saya lihat itu sampai landing di Jeddah itu masih mual-mual, masih muntah-muntah gitu. Tapi beberapa jam sebelum landing hanya mual-mual aja gitu, tidak keluar apa-apa. Kalau orang hamil gitu, kalau orang mengandung seperti itu kira-kira. Jadi berat gitu rasanya, mengeluarkan sepertinya ingin mengeluarkan sesuatu tapi tidak mengeluarkan sesuatu. Saya semenjak jamaah sampingnya itu minta saya untuk tukeran tempat duduk, seat, akhirnya saya pindah, saya mendampingi jamaah itu dari awal sampai sampai landing di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Lalu sampai di sana kami langsung menuju ke Mekah, karena waktu itu langsung ke Mekah, jadi tidak ke Madinah dulu. Waktu itu kami ngambil Hotel Le Méridien, tapi Hotel Le Méridien yang di dekat Kudai. Jadi bukan Le Méridien yang di
dekat Jalan Ajiat ya. Ada satu hotel bintang 5 Le Méridien yang kalau dari hotel ke masjid itu kita kita naik bis yang disediakan oleh pihak hotel, dan jalannya itu lewat terowongan. Jadi dari depan hotel naik bis masuk sekitar 1,5 menit dalam terowongan, keluar nanti di belakang Tower Zamzam. Jadi kita parkir di belakang Tower Zamzam, lalu jalan di bawah basementnya Tower Zamzam. Setelah itu naik lewat tangga, muncul nanti kita di depan Tower Zamzam. Itu Hotel Le Méridien yang kita tempati. Nah, yang membuat saya terkejut, sesampainya di Hotel Le Méridien ya, seperti biasa kami sampai di sana, kemudian turun dari bis, lalu masuk ke hotel, ke kamar masing-masing yang telah disediakan berdasarkan room list. Sampai di hotel ya, semua sudah siap, sudah istirahat. Saya berencana membawa jamaah ini ke masjid. Tetapi ada sesuatu yang membuat saya terpaksa tidak ke masjid. Tidak ke masjid sampai beberapa waktu. Kenapa? Karena jamaah yang tadi itu, yang di hotel itu, yang mual-mual, yang muntah tidak selesai, tidak berhenti-berhenti, itu ternyata sampai di kamar hotel itu seperti orang kesurupan. Dia menyebut-nyebut nama seseorang yang dia anggap itu yang mengirimkan dia santet. Beberapa kali dia menyebut nama si ini. Saya tidak sebutkan namanya ya, karena itu sama dengan ghibah atau lain sebagainya. Tapi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana kondisi jamaah tersebut ketika sampai di hotel. Dia menyebut nama itu berkali-kali. Sampai seolah-olah ketakutan. Dia menyebut sampai menggigil. Kemudian panas. Kadang dia bilang dingin, kadang dia bilang panas. Kemudian selimutan. Kemudian kadang-kadang dia berteriak. Gitu. Itu padahal di dekat Masjidil Haram gitu ya, masih di dalam tanah haram. Akhirnya karena saya berangkat bersama salah satu jemaah yang juga seorang tokoh gitu ya, seorang yang alim, yang mengerti ilmu agama dan sedikit ilmu hikmah, akhirnya saya konsultasikan bagaimana nih. Ya udah, kita ikhtiarin, kita bacain doa, kita tawassul ya. Akhirnya singkat cerita, kita doain situ, kita kasih minum air zam-zam, lalu diminumkan ke si jamaah itu. Beberapa saat alhamdulillah agak mendingan, jadi panasnya hilang gitu ya. Tidak lagi dia menyebut-nyebut nama orang itu yang katanya itu yang punya santet dan lain sebagainya. Dan setelah beberapa hari gitu, kurang lebih 2 hari gitu. Jadi pas nyampe di Mekah itu, selama 2 hari bayangkan si jamaah tersebut tidak ke masjid dan seperti itu. Akhirnya saya gantian gitu, karena saya harus bawa jamaah yang lain. Akhirnya saya titipkan jamaah ini ke ustadz tadi yang bersama jamaah yang lain, tentunya masih ada saudaranya di situ, di satu kamar itu. Nah, yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu sahabat sekalian, bahwa yang namanya tanah suci itu memang insya Allah terbebas dari masuknya santet, masuknya ilmu-ilmu hitam gitu ya. Adapun kasus jamaah ini adalah mungkin gitu ya, bisa jadi ada sesuatu yang membuatnya sehingga dia menyebut-nyebut nama atau nama orang yang dia anggap itu sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang punya ilmu hitam dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini juga, saya ulangi bahwa kalau niat kita gitu lurus, kalau kita berangkat umroh dan haji, pastikan niat kita lurus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maafkan, atau kita justru yang minta maaf kepada orang lain. Jangan sampai ketika kita mau berangkat umroh kita meninggalkan sesuatu yang kira-kira sesuatu itu adalah hal yang menyebabkan kita nanti di tanah suci itu menjadi terhalang untuk melaksanakan ibadah. Jadi mudah-mudahan cerita ini
berdasarkan pengalaman saya ini sebagai seorang mutawif, tour leader, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian yang akan melaksanakan ibadah umroh diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga umrohnya menjadi umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.